Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel aku Putri Marsha Awaliyah yang kali ini bakal membahas tentang materi transformasi menurut Pak Ahri. Selamat menyaksikan. Transformasi karya sastra dalam sastra Indonesia, karya yang mengalami bermacam-macam alih wahana, direka ulang oleh pengarang lain dengan perubahan sudut pandang, diposisikan sebagai sebuah legenda atau cerita rakyat, dipentaskan berulang-ulang oleh sejumlah kelompok teater tradisional maupun modern. Menurut Nurgiantoro, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, budaya itulah yang mengalami perubahan. Istanti menambah bahwasanya pergeseran nuansa atau budaya itu pada hakikatnya merupakan bentuk transformasi yang mengikuti zaman dan pemikiran penyalinannya. Di samping itu, penyalin juga mengintegrasikan antara teks induk yang disalinnya dengan situasi dan nuansa zaman agar hati salinannya diterima oleh pembaca pada masa sekarang. Prinsip ini menyatakan bahwa penciptaan setiap teks tidak pada situasi kosong, melainkan berdasarkan teks-teks terdahulu. Jadi, tidak ada sebuah teks pun yang benar-benar mandiri. Penciptaan kembali teks dalam bentuk yang berbeda bahasa, jenis, dan fungsinya merupakan gejala terjadinya transformasi teks. Variasi teks yang terdapat di berbagai tradisi, baik pada tradisi di Indonesia maupun pada tradisi di luar Indonesia, dapat memunculkan pertanyaan apa makna perbedaan-perbedaan itu. Jelaskan bahwa ada sesuatu mekanisme lain di baik perubahan-perubahan itu. Dalam kesusastraan tradisional ada ukuran tersendiri yang berlaku. Suatu teks biasanya muncul dalam bermacam-macam variasi, tanpa perubahan dalam inti cerita. Teks Amir Hamzah misalnya kita kenal dalam berpuluhan variasi. Selama kurun waktu beratus-atus tahun, teks Amir Hamzah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Dengan perantaraan beberapa bahasa, teks Amir Hamzah dicipta ulang dan dalam transformasi yang setiap kali lain dengan sebelumnya, tetapi juga tidak berbeda. Jelaslah bahwa dalam transformasi ini pengarang mempunyai peran kunci karena transmisi dan satu bahasa ke bahasa atau dari bentuk ke bentuk yang lain harus disertai dengan adaptasi dan integrasi dalam budaya yang bersangkutan. Dialah yang mengenal publiknya dan untuk publik itulah ia menulis dan mengarang. Apabila masyarakatnya berubah, dia pun akan mengubah karyanya sesuai dengan apa yang dapat diterima oleh mereka. Dalam usaha melestarikan milik budaya dan bentuk sastra, penulis adalah kuncinya. Penyalin menjadi jembatan antara pengarang masa lalu dan pembaca masa kini. Demikian pula dengan pengungkapan kembali dalam bentuk baru terjadilah suatu pelestarian alami. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.